Saya seorang istri yang selalu patuh terhadap suami. Sampai pada suatu saat suami saya berkhianat. Menikah tanpa tahu saya. Dan dia bertaubat. Tapi bertahan cuma 2 tahun. Lalu suami saya mengulangi kesalahan yang sama, menikah ketiga kalinya. Hati saya hancur. Sampai saya mengorbankan keimanan saya untuk datang ke dukun. Lalu saya menyesali dan bertobat. Apakah tobat saya diterima, Ustaz? Dan apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga saya? Pertama, saya ingin meluruskan dulu. Suami menikah lagi tanpa izin tidak boleh dikatakan berkhianat. Karena dia menjalankan salah satu syariat yang memang Islam mengizinkannya. Saya harus menjawab dengan adil dulu ya. Saya tidak akan berpihak kepada laki-laki karena sebagai laki-laki. Saya juga tidak akan berpihak kepada perempuan karena misalnya di sini yang bertanya merasa terzolimi. Yang pertama itu, tidak boleh seorang wanita mengatakan suaminya berkhianat karena menikah lagi tanpa sepengetahuan istri. Karena kata khianat ini bahaya para jemaah. Khianat itu adalah sifat kemunafikan. Coba, menuduh seorang muslim dengan kata antum pengkhianat. Berat itu. Berat itu, hisabnya berat. Sama seperti kita mengatakan antum punya tanda-tanda kemunafikan. Ya atau tidak? Sama saja begitu. Karena dalam Islam, pernikahannya sah. Walaupun istri pertama tidak mengetahui pernikahan itu. Sah. Allah meridhoi. Allah mengizinkan. Allah tidak murkai itu. Itu pertama. Walaupun baiknya, eloknya, lebih indahnya ketika saling mengetahui. Tapi kalau bicara sah, bicara Islam mengizinkan atau tidak, silakan ibu-ibu jawab. Diizinkan tidak oleh Islam? Diizinkan. Haram tidak hukumnya menikah tanpa sepengetahuan istri? Sepakat. Saya nanya perempuan, nggak menanya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak masalah semuanya. Udah jelas pasti. Pernikahannya sah atau batal itu? Sah. Selama ada wali, selama ada saksi. Perempuannya ada, maharnya ada, sah. Tidak didaftarkan di KUA, sah atau tidak? Tetap sah. Itu ibu-ibu yang jawab ya. Jadi jangan salahin saya. Baik. Tidak boleh dikatakan berkhianat. Kemudian yang kedua, seolah-olah istri ini menyatakan suaminya pendosa sampai dinyatakan di sini tapi dia bertobat. Seolah-olah pernikahannya adalah pernikahan yang dibangun di atas dasar dosa. Lalu suami saya mengulangi kesalahan yang sama, menikah ketiga kalinya. Oh, 3 kali itu sama istri pertama ini, 2, ketiga. Hati saya hancur. Sampai saya mengorbankan keimanan saya untuk datang ke dukun. Untuk apa saya pertanyaan? Di sini nggak disebutkan ke dukun untuk apa? Untuk mengguna-guna si istrinya atau pakai santet suaminya biar nggak terpincut dengan perempuan lain. Saya nggak tahu, di sini nggak disebutkan. Tapi intinya ibu telah berbuat kesyirikan dengan dosa besar. Terkadang perempuan seperti itu. Hanya karena dipatahkan hatinya, dia berani mengorbankan keimanannya. Ini masih datang ke dukun, maaf. Tidak sedikit wanita murtad hanya karena diceraikan suaminya. Saya bukan 1-2 kali dengar cerita itu. Karena dia patah hati, saking sayang sama suami apa? Murtad. Keluar dari Islam. Walaupun ke dukun juga, kalau dia membenarkan apa yang dinyatakan dukun apa? Itu salah satu pembatal keislamannya. Dia harus bertobat dengan taubatan nasuha. Ibu harus bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Karena ibu apalagi mungkin sebelumnya tahu, ibu sengaja datang ke dukun, ibu membenarkan apa yang dikatakan dukun, apalagi ibu mengikuti apa yang diarahkan oleh dukun, ini dosanya besar. Syirik kepada Allah. Disesalinya seumur hidup. Bukan sekarang aja, bukan di majelis ini saja, bukan ketika mendengar nasihat saya saja. Tapi hari-hari ibu ke depan sesali itu. Karena dosanya sudah syirik. Subhanallah. Datang ke dukun, ini syiriknya syirik besar. Syirik besar itu kalau tidak taubat, ibu terancam masuk neraka selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari
jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu jelas, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi, ibu taubat sama Allah dengan taubatan nasuha. Ibu sesali, jangan pernah ulangi lagi. Baik. Di sini ibu menyesali dan bertobat, tapi saya ingin tegaskan, ibu jangan tobatnya sekadar nyesal aja udah. Nanti kalau terjadi lagi, ibu kepikiran, oh saya datang lagi karena ternyata dukunnya jitu. Paten nih katanya. Ya. Apakah tobat saya diterima Ustadz? Ya tergantung tobat ibu. Tobatnya nasuha atau tidak. Seberapa besar penyesalan ibu. Tetapi ibu datang tadi 40 hari ibu bayangkan tidak diterima sholatnya sama Allah. Berarti ibu sekarang salah satu bentuk tobat ibu rajin-rajin tahajud, rajin-rajin sholat duha, jangan pernah tinggalkan rawatibnya. Jangan tinggalkan itu. Tutupi kekurangan sholat ibu yang Allah tolak itu. Selama 40 hari 40 malam, bayangkan kita istiqomah aja menjaga sholat, berat ya Bapak Ibu ya. Ini terhapuskan di sisi Allah. Ancamannya berat, kesyirikan itu. Maka Ibu, coba ya tutupi, tambal kekurangan itu, tahajud jangan libur coba. Ya, kemudian sholat duha jangan libur. Kemudian juga sholat rawatibnya jangan bolong. Usahakan seperti itu. Baik, kemudian apa yang harus saya lakukan dengan rumah tangga saya? Saya di sini nggak tahu ini menikah 3 kalinya ceraikah atau masih berlanjut. Tapi intinya ibu bersabar dengan kondisi, ibu perbaiki rumah tangga. Artinya kalau sudah terlanjur ya jangan juga ya minta diceraikan. Ya ibu bersabar, tabah dengan kondisi itu. Semoga itu menjadi ladang pahala bagi ibu. Dan mudah-mudahan itu bisa menghapus dosa kesyirikan yang ibu sudah lakukan. Ya atau tidak? Bersabar itu pahalanya luar biasa. Ya wallahu a'lam bishawab.